Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Watan dan warga besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Semoga kita semua selalu kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu. Di dalam sebuah penjelasan seorang ustaz sekitar tahun 1983 yang lewat. Di saat itu ustadz tersebut sedang mengajarkan tentang ilmu tauhid, atau dalam bahasa pendidikannya pada saat itu adalah ilmu akidah akhlak. Ustadz tersebut bercerita kepada para siswanya atau para santrinya pada saat itu bahwa ada seorang musafir yang sudah cukup jauh dalam perjalanannya menuju suatu tempat yang akan dituju. Di tengah-tengah perjalanannya seorang musafir tersebut merasa kelelahan disebabkan karena perjalanannya sudah sekian jauh sehingga musafir itu merasa lelah dan letih. Akhirnya si musafir itu istirahat berbaring dengan bersandar di bawah pohon beringin. Bawah pohon beringin yang cukup besar, dan pohon beringin itu cukup besar pohonnya tempat si musafir itu menyandarkan badannya disebabkan karena sangat letihnya dalam perjalanan. Akhirnya si musafir itu terlelap tidur dan merasa nyenyak tidurnya. Namun setelah si musafir itu bangun dari tidurnya, yang sudah merasakan nikmatnya tidur pada masa itu, waktu itu, dan merasakan badannya sudah sangat segar sekali, kembali normal seperti semula. Namun di saat itu si musafir tersebut tidak langsung pergi untuk melanjutkan perjalanannya menuju suatu tempat yang akan dituju. Si musafir itu melihat buah pohon beringin yang kecil-kecil, cukup banyak yang dilihatnya. Kemudian di saat itu tersirat dalam pikirannya, pohon beringin ini adalah pohon beringin yang cukup besar. Namun kenapa pohon beringin ini buahnya kecil-kecil? Yang seharusnya menurut saya adalah kalau begini besar pohon, buahnya pun juga harus besar. Ini menurut pemikiran saya, yang menciptakan pohon beringin dan buah pohon beringin ini bukan arsitek ulung. Benar-benar pohon beringin ini tidak sesuai dengan besar pohon dan buahnya. Sedangkan pohon labu yang begitu kecil, yang merambat di tanah, namun buah labu itu besar-besar, tidak sebanding dengan pohon labu tersebut. Yang seharusnya menurut pemikiran saya itu
pohon labu itu harus buahnya kecil karena pohonnya kecil. Sementara pohon beringin itu pohonnya besar, harus buahnya juga harus besar. Itu menurut pemikiran yang ada dalam pikiran saya. Sambil memperhatikan dan mengamat-amati, kenapa bisa begini? Tidak adil sepertinya pengaturan yang seperti ini. Di saat-saat si musafir itu mengatakan bahwa ini tidak adil pengaturan pohon beringin dengan pohon labu. Yang pohonnya besar, buahnya kecil. Yang pohonnya kecil, buahnya besar. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada si musafir tersebut dan memberi peringatan keras terhadap si musafir tersebut. Lalu di saat si musafir itu menghadap ke atas melihat buah pohon beringin yang begitu banyak dan kecil-kecil itu, terjatuhlah satu biji buah pohon beringin mengenai hidung si musafir tersebut. Di saat buah beringin itu jatuh di atas hidung si musafir itu, di sanalah si musafir tersadar bahwa beruntunglah saya, pohon beringin ini buahnya kecil. Kalau seandainya pohon beringin ini besar seperti buah labu, bagaimana keadaan hidung saya? Berarti karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pohon beringin ini tempatnya bernaung orang-orang yang memerlukan pernaungan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pohon beringin ini buahnya kecil-kecil. Kalau seandainya besar-besar buah pohon beringin ini, di saat orang-orang sedang beristirahat di bawah pohon beringin, kemudian dijatuhi oleh buah pohon beringin yang besar-besar buahnya, bagaimana keadaan orang-orang yang sedang istirahat di bawah pohon beringin? Sungguh adillah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha adillah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur pohon beringin itu kecil-kecil buahnya, karena tempatnya bernaung orang-orang yang memerlukan pernaungan. Seperti saya ini yang sedang kelelahan dalam perjalanan musafir. Allah benar-benar maha adil. Allah benar-benar maha pengatur. Allah benar-benar maha hebat dalam mengatur segala sesuatu. Maka tersadarlah si musafir itu bahwa pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh pengaturan yang sangat adil. Maka si musafir itu sudah benar-benar sadar akan kebodohannya tersebut. Lalu si musafir itu setelah menyadari bahwa dirinya itu adalah benar-benar bodoh, di sanalah si musafir itu mulai melanjutkan perjalanannya ke tempat di mana dia akan dituju. Nah, itulah suatu gambaran peringatan bagi kita bahwa setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengaturan yang benar-benar teratur dan benar-benar pengaturan yang sangat adil dan maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha adil mengatur segala sesuatu. Seperti keadaan kita umat manusia, diatur ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang setengah kaya,
ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Semuanya itu adalah suatu pengaturan yang sangat teratur sekali. Kalau seandainya kita semua menjadi orang kaya, kemungkinan dan pasti kita tidak akan ada yang mau saling tolong menolong. Disebabkan karena ada orang yang miskin, ada yang bisa menolong orang yang kaya. Disebabkan karena ada orang miskin, ada yang bisa membantu orang-orang kaya untuk membersihkan halaman rumahnya, menyapu rumahnya, mengecat tembok-tembok rumahnya dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengaturan yang sangat adil. Marilah kita berpikir positif dan selalu husnuzon terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai dan akhirah nanti. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.